Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, dibikin sendiri, dihebohkan sendiri, ya, terkejut sendiri. Inilah kelakuan dari seorang Jokowi. Ya, coba kita lihat saja, seorang Jokowi ya sudah pulang, diantar begitu kan ya, ke rumahnya, di situ begitu. Ternyata ada sebuah media yang mengatakan Pemkot Solo instruksikan camat dan lurah kerahkan warga sambut kepulangan seorang Jokowi. Jokowi terkejut dengan penyambutan kepulangan di Solo. Nah, artinya apa? Artinya dibuat sendiri, dibikin sendiri, begitu deh bukan sendiri, terkejut sendiri. Akhirnya saya menganggap bahwa persoalan-persoalan seperti ini hal yang biasa begitu kan ya. Tidak ada terkejut-kejutnya. Karena seorang Jokowi itu dikenal dengan kagetan. Artinya apa? Para pendukung-pendukung Jokowi di situ ya yang kemudian menyambut kedatangan Jokowi ya dihebohkan sendiri begitu kan. Ya itu pendukung-pendukung mereka. Artinya ya pendukung-pendukung Jokowi sendiri. Ya saya kira bahwa seperti ini tidak ada masalah sebenarnya begitu kan. Tapi kita lihat saja, sejak lengsernya seorang Jokowi, pemberitaan di media sosial sudah tidak banyak lagi yang menyebutkan nama kata Jokowi. Saya kira sudah banyak ya, Prabowo sudah berapi-api di situ begitu kan untuk berpidato secara api-api, terus kemudian mengungkap bagaimana situasi dan kondisi di Indonesia saat ini. Nampaknya itu yang menjadi sindiran keras ya sebenarnya kepada pemimpin-pemimpin atau calon-calon pemimpin yang ada. Makanya seorang Jokowi kabarnya sudah pulang begitu kan ya ke Solo, tapi pada kenyataannya yang aneh di situ, kenapa seorang Jokowi kok masih bagi-bagi kaos? Kenapa ya? Apakah sebelumnya sudah dicetak atau belum dibagikan atau bagaimana? Nah, saya tidak tahu dengan hal-hal seperti ini, tapi saya menganggap bahwa dengan adanya seorang Jokowi begitu kan disambut luar biasa oleh pendukung-pendukungnya, saya kira tidak ada terkejut, sudah biasa Jokowi seperti itu. Bagi-bagi kaos sudah terbiasa, terus kemudian disambut kayak gitu sudah terbiasa. Siapa yang menggerakkan? Ya, pasti relawan-relawan seorang Jokowi. Saya menganggap bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang Jokowi hari ini ya popularitasnya kan sudah turun begitu, dalam artian sudah lengser. Makanya kalau sudah lengser ya tidak dibicarakan. Seorang Jokowi begitu kan ya, bukan ketua umum partai ya, bukan tergabung kepada koalisi masuk di pemerintahan Prabowo Gibran, tidak ada di situ. Artinya secara tidak langsung ya Jokowi bisa saja nanti 1 bulan sudah hilang nama Jokowi begitu kan. Berbeda dengan Pak SBY kan punya partai, ya tentu kalau punya partai mereka tetap eksis begitu kan ya. Makanya dengan adanya seperti ini ya PDIP bukan tidak mungkin begitu kan ya, tetap mengkritik bagaimana apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Maka terutama terah seorang Jokowi di situ begitu kan. Saya berpandangan bahwa dan menganalisis bahwa sosok Prabowo inilah yang kemudian nama Jokowi tenggelam. Ya bagaimana tidak tenggelam di situ begitu kan ya, dengan pidato tanpa teks, pidato pakai bahasa Inggris, ya pidato dengan berapi-api di situ begitu kan. Ini menandakan seketika ya lengser seorang Jokowi, nama Jokowi sudah tidak dibicarakan lagi. Nama Jokowi sudah tenggelam. Sangat gimana begitu kan. Bahkan saya menganggap bahwa ya dalam dunia politik wajarlah ada pro dan kontra, tapi saya menganggap bahwa kalau sudah ini dibuat sendiri, dibikin sendiri, dihebohkan sendiri kan kita tidak terkejut begitu. Karena seorang Jokowi ya sedang kagetan terus di situ, kagetan. Ya ini gimana begitu. Makanya saya kira wah ini orang-orang akan menganggap wah ini bisa dibikin sendiri, ya dibuat sendiri begitu kan ya. Dihebohkan sendiri bisa saja itu terjadi. Coba kita baca ini. Dari anak Ogi, bikin sendiri, heboh sendiri, terkejut sendiri. Kelakuan Mulyono, #hashtag Jokowi ya, @Jokowi. Bikin sendiri, heboh sendiri. Pemkot Solo ya instruksikan camat lurah. Ini banyak yang menyambut kedatangan seorang Jokowi. Ya karena ada instruksi begitu kan ya. Karena ada instruksi pendukung-pendukung seorang Jokowi bisa saja begitu. Makanya tidak heran ketika seorang Jokowi diantar begitu kan ya oleh 8 jet tempur canggih TNI Angkatan Udara ya mengawal pulangnya seorang Jokowi ke Solo. Ya kan nggak kaget begitu kan. Artinya apa?
Artinya bahwa semuanya sudah dipersiapkan kok begitu. Ya, seorang Jokowi kan sering kagetan, 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 kagetan. Hal yang biasa dengan kayak begituan. Saya kira bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh seorang sosok Jokowi di situ begitu kan ya, sudah pulang ke Solo, mereka sudah bagaimana melihat cucunya, melihat anak-anaknya seperti Gibran begitu kan. Mungkin seperti itu. Ya, mungkin ini bagian dari politik seorang Jokowi. Apakah mereka tetap eksis atau bagaimana? Tunggu saja. PDIP semakin berada di atas angin. PDIP saya kira bagus ya, karena ini adalah partai. Ibu Megawati punya partai, makanya jangan heran. Sebentar lagi seorang Jokowi sudah pensiun di situ, begitu apa yang mau diharapkan di partai itu, ya. Walaupun seorang Jokowi lahir dari PDIP, dibesarkan oleh PDIP, maka yang jelas di situ adalah ada peran penting sebenarnya, begitu kan, seorang Jokowi ya bagaimana untuk membesarkan partai PDIP. Tapi bagaimana untuk PDIP yang sudah dikhianati begitu, siapa yang tidak sakit hatinya? Makanya dengan adanya seperti ini mungkin Ibu Megawati tidak memaafkan itu begitu kan ya. Ketika seorang Jokowi minta maaf kepada masyarakat Indonesia, mungkin PDIP ada yang memaafkan, ada yang tidak. Tapi inilah sebuah politik begitu. Mau bagaimana lagi? Jadi saya kira PDIP tetap eksis begitu kan, dan sudah saatnya PDIP akan terus mengkritik bagaimana seorang Gibran ya. Kemarin di Pilpres itu ya PDIP di bawah Anies Baswedan loh begitu. Berapa persen di situ begitu. Hanya mendapatkan berapa persen. Makanya mungkin secara hitung-hitungan ya mungkin banyak orang yang mengatakan karena Jokowi ditolak ya minta 3 periode begitu kan. Mungkin orang-orang akan menganalisis dan berasumsi seperti itu begitu. Jadi jangan heran kalau sekarang ini ada yang mengatakan bahwa seorang Jokowi disambut luar biasa. Jangan heran, jangan kaget. Saya saja nggak kaget karena sudah terbiasa Jokowi disambut kayak begituan. Karena relawan-relawan mereka begitu kan ya. Jadi kalau sudah lengser ya tidak ada, mereka eksis lagi begitu. Bahkan nama seorang Jokowi sudah tenggelam ya. Saya sampai hari ini begitu kan, sampai hari ini masih melihat bahwa sosok Jokowi ini peran ya atau bayangan-bayangannya kepada Prabowo mungkin agak sedikit begitu. Prabowo sudah dikatakan begitu kan. Ya dalam pidatonya ya jangan terlalu percaya terhadap angka-angka, jangan terlalu anti kritik begitu kan. Tetap fokus ya melayani masyarakat. Karena utamanya seorang Jokowi seorang Prabowo yang dibangun di situ adalah masalah soal ekonomi ya. Makanya diperbanyak kementerian-kementerian ekonomi. Ya semoga saja bisa begitu kan. Tapi kalau toh pada hakikatnya tidak bisa bagaimana? Ya wallahu alam, kita lihat saja nantinya. Karena banyak orang yang masih pesimis. Ada yang mengatakan menteri-menteri dari Pak Prabowo ini ya sama aja dengan menteri-menteri seorang Jokowi. Dia belum artinya masyarakat masih pesimis begitu kan. Nanti tunggu kelihatan di 100 hari kepemimpinan dari seorang Prabowo. Apakah dia sama dengan pemimpinan seorang Jokowi atau tidak begitu kan. Atau di bawah seorang Jokowi. Ya tergantung dari dari indikator para pendukung-pendukungnya. Kalau para pendukung-pendukungnya banyak mempromosikan seorang Prabowo, maka orang akan melihat begitu kan. Ya seperti seorang Jokowi, influencer diajak, sana sini diajak. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah masyarakat di situ mau tidak mau ya memberikan stigma, wah ini bagus karena yang diberitakan itu bagus-bagus semua begitu. Jadi saya kira hal-hal kayak beginian masyarakat kan cerdas untuk menganalisa bagaimana perkembangan politik. Kalau tidak ada kinerjanya dan tidak ada apa-apanya, saya kira ya tidak bisa juga begitu kan. Karena di Indonesia ini masih terjebak bagaimana kepentingan-kepentingan para oligarki yang punya kepentingan besar. Terutama seorang Jokowi terjebak di situ begitu kan ya. Ya untuk saat ini berapa hutang dari seorang Jokowi begitu, berapa triliun di situ. Makanya seorang Jokowi pulang ke Solo begitu kan. Selamat beristirahat Pak ya. Sudah saatnya Bapak lepas dari jabatannya, tenang di situ begitu kan. Sebentar lagi ya namanya juga tenggelam kok begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.